Selamat malam Bapak Ibu semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, i- Waalaikumsalam. oke, tidak terasa ya kita sudah pertemuan ketiga. Wah, hampir 50% kita menyelesaikan kuliah kita di periode ini kayak gitu Bapak Ibu. Dan kemarin juga dari Pak Hendi sudah mengajarkan bagaimana menginstal untuk WordPress dan juga Laragonnya gitu. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu ada kendala, monggo disampaikan saja. Nanti akan ada feedback dari Pak Hendi. Nah, untuk mempersingkat waktu malam hari ini saya akan serahkan ke Pak Hendi. Silakan Pak Hendi. Terima kasih Bu Rizka. Oke, baik Bapak Sama-sama. Ibu, ketemu lagi. Semangat pagi Bapak Ibu ya. Semangat pagi, semangat pagi. Tadi Bu Rizka bilangnya selamat siang. Kalau saya Biar semangat semangat pagi aja. terus, biar Biar semangat terus. pagi Jadi terus. selamat siang. Iya, selamat siang bisa aja nih Bu Rizka nih. Baik, terima kasih Ibu Rizka. Ya Bapak Ibu, ini ibunya sudah datang belum ya? Oh sudah. Baik Bapak Ibu semua, kita kembali lagi di mata kuliah client side. Pertemuan lalu kita sudah membahas tentang instalasi Laragon, WordPress, dan juga Elementor, plugin Elementor. Dan sekilas minggu lalu juga saya sudah perlihatkan apa saja fitur-fiturnya Elementor dan juga tampilannya seperti apa. Dan juga sudah kemarin minggu lalu saya praktekkan juga sedikit sekilas tentang penggunaan Elementor dan sangat mudah Bapak Ibu ya. Jadi sangat mudah, apalagi eh, Bapak Ibu yang sebelumnya sudah pernah pegang pasti juga sangat familiar. Nah, sekarang lanjutannya adalah membuat tata letak Elementor, tata letak halaman maksudnya. Jadi tata letak halaman dengan menggunakan Elementor Builder. Nah, bentar saya masuk ke materi dulu. Seperti biasanya materi dulu baru kita nanti praktek supaya ada pengantarnya. Oke. Nah, ini dia topik hari ini kita membuat tata letak halaman dengan Elementor. Nah, jadi dalam presentasi ini kita membahas caranya membuat tata letak Elementor halaman. Pluginnya juga masih sama pakai Elementor dengan pengembangannya apa namanya untuk pengembangan halaman WordPress. Nah, Elementor ini memberikan kemampuan dengan mudah mendesain halaman WordPress dengan elemen visual. Jadi tanpa perlu pengetahuan pemrograman yang mendalam. Minggu lalu juga sudah saya sampaikan. Nah, selanjutnya apa saja ada yang ada di website, halaman apa saja yang ada di website. Nah, ada dua Bapak Ibu. Yang pertama itu post page, post atau halaman postingan maksudnya. Kemudian yang kedua adalah page atau halaman itu sendiri. Nah, halaman atau homepage biasanya kita sebut homepage biasanya. Nah, kalau apa namanya? Post ini digunakan khusus untuk menyimpan artikel blog. Nah, sementara pages atau halaman dipakai untuk menyimpan konten, entah itu blog atau yang lainnya. Nah, halaman atau pages umumnya dipakai untuk membuat konten statis sehingga tidak sering berubah. Jadi tidak sering berubah. Nah, kemudian apa namanya memisahkan konten juga memisahkan konten pages dengan blog tentunya bisa membantu user atau pengguna atau biasanya calon pelanggan atau yang mengunjungi website kita membantu user supaya lebih mudah ketika menjelajahi web. Nah, selain itu kita juga bisa mengelola halaman halaman pages ini dengan sangat mudah, menambahkan menu navigasi, kemudian menyusun dan juga memakai page builder untuk membuat layout sesuai dengan keinginan di masing-masing page atau halaman. Jadi halaman itu nanti ada halaman homepage, ada halaman tentang kami, biasanya ada tentang kami, kemudian ada halaman kontak, biasanya seperti itu pada umumnya. Nah, kemudian, nah ini kita memahami struktur halaman dalam WordPress. Sebelum kita memulai menggunakan Elementor, penting untuk memahami struktur dasar halaman dalam WordPress. Jadi website sendiri memiliki banyak jenis dan macamnya. Eh, Namun kita bisa juga, yang penting yang untuk dipahami adalah struktur website yang baik dan benar. Nah, struktur website yang baik dan benar eh, apa namanya memudahkan pengunjung atau user tadi, pengunjung website untuk menemukan informasi yang dibutuhkan dan dapat meningkatkan pengalaman pengguna atau experience. Nah, WordPress sendiri menggunakan hierarki template untuk menampilkan halaman termasuk header, konten, sidebar, dan footer. Nah,
Jadi dalam satu halaman biasanya pada umumnya itu ada headernya, kemudian ada body ya, body atau halaman dalamnya kontennya, kemudian ada sidebar, biasanya ada yang pakai sidebar, ada yang enggak, itu opsional. Kemudian ada footer atau menu kaki di bawahnya. Nah, menu kaki. Nah, apa saja struktur website yang diperlukan? Pertama, header atau bagian kepala website. Nah, ini merupakan bagian paling penting dari struktur website. Nah, kemudian ada konten utama, kemudian ada sidebar, footer, breadcrumbs. Nah, breadcrumbs ini adalah kayak apa namanya? Kayak navigasi roti, istilahnya navigasi roti, bagian yang biasanya terletak di bawah header. Jadi terdiri dari sekumpulan tautan yang menggambarkan letak halaman dalam struktur website. Jadi user atau pengguna itu tahu dia sedang berada di halaman keberapa dari website tersebut. Nah, itu opsional juga, opsional bisa dikasih atau tidak. Biasanya saya tidak pakai juga. Kalau landing page biasanya hanya satu halaman. Kalau website biasanya banyak halaman. Nah, jadi tergantung kebutuhan. Kemudian ada sitemap. Sitemap ini adalah halaman yang berisi daftar seluruh halaman website. Jadi kayak ibaratnya kayak apa namanya? Tabel daftar isi. Nah, kan ada Bapak Ibu di WordPress itu ada website yang di awal di paling atas itu ada sitemapnya dulu kayak 1 titik berapa isinya pendahuluan, 1.2 kayak gitu-gitu kayak judul skripsi malahan. Nah, tapi ini biasanya tidak saya pakai, tidak sering juga dipakai, sangat jarang. Nah, kemudian yang tujuh adalah fitur cari atau pencarian. Nah, fitur cari ini biasanya banyak juga dipakai di halaman e-commerce. Nah, kayak gitu-gitu biasanya pakai halaman pencarian. Kayak mau nyari produk apa, itu bisa pakai fitur cari. Ya. Yang ke-8 adalah link terkait. Link terkait ini adalah tautan yang terdapat pada halaman website yang terkait dengan konten yang sedang dilihat oleh pengunjung. Ya, link terkait ini dapat membantu pengunjung untuk menemukan informasi yang lebih lengkap dan terkait dengan topik yang sedang mereka cari. Biasanya kalau misalkan di e-commerce, misalkan Shopee ya, kita nyari produk tentang kesehatan, di bawahnya nanti ada produk terkait. Nah, itu juga di website juga ada kayak gitu, link terkait. Jadi misalkan kita buka sesuatu, artikel, bawahnya ternyata ada artikel yang serupa. Yang kesembilan adalah responsive design. Ini yang struktur website yang baik tidak hanya tentang tata letak atau susunan halaman, tetapi juga tentang responsivitas. Jadi pengunjung website ini dapat mengakses website kita dari berbagai perangkat, bisa lewat PC atau laptop, dan juga bisa lewat tablet, dan juga bisa lewat gadget yang lainnya seperti HP, biasanya seperti itu kan. Nah, yang ke-10 adalah kecepatan website. Ini biasanya berpengaruh karena biasanya website kita kalau mengandung terlalu banyak gambar. Oh ya, ini berikut roomnya jalan. Oh ya, belum dimasukkan ya. Oke. Oke. Nah, biasanya kalau website kita terlalu banyak gambar yang ukurannya besar, kemudian ada video bahkan, nah video dan sebagainya, rendernya berat, itu bisa mempengaruhi kecepatan website kita. Nah, website yang bagus itu kalau dibuka langsung cepat, muncul kontennya itu sangat cepat. Yang lebih ringan lebih baik. Nah, selanjutnya, nah ini header. Ini header yang saya sampaikan tadi. Pertama, ini header bagian kepala yang paling atas ini Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada konten utama atau isinya. Ini isinya bagian yang informasi tentang seputar produk kita atau tentang company profile kita. Kemudian ada sidebar. Nah, ini sidebar ini biasanya di sebelah kiri atau sebelah kanan. Ada di samping itu ada menu sidebar. Kemudian ini footer. Footer itu menu kaki. Biasanya terletak di paling bawah. Namanya footer kita paling bawah ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti isinya biasanya alamat, kemudian ada nomor HP, kemudian ada biasanya ada tulisan copyright 2023 by Institut Asia kayak gitu. Ada mapnya juga biasanya, ada Google Maps ditaruh di situ. Kemudian ada breadcrumbs. Nah, ini menu roti tadi yang saya jelaskan. Kemudian ada sitemap, fitur cari. Nah, kemudian ada link terkait,
responsive design. Nah, ini secara gambarannya seperti ini Bapak Ibu, ada tampilan PC, ada tampilan tablet, dan juga ada tampilan handphone. Kemudian kecepatan website seperti yang saya jelaskan tadi, kita perlu website yang ringan. Jadi gambar pun tidak apa-apa pakai gambar, kalau bisa ukuran gambarnya kecil. Nah, kecil tapi bagus Bapak Ibu ya, pixelnya kalau bisa jangan pecah. Nah, kemudian selanjutnya kita banyak praktek Bapak Ibu ya. Langsung saja kita pastikan plugin Elementor sudah terinstall dan aktif di WordPress kita. Oke. Oke, sekarang saya lanjut ke Laragon. Jadi kita kembali lagi ke Laragon. Saya buka dulu, saya share. Oke. Oh ya, Bapak Ibu sebelumnya saya mau menyampaikan juga sebenarnya kita sebelum bikin website itu juga kalau bisa Bapak Ibu membuat yang namanya wireframe. Nah, wireframe contohnya sudah saya share di Google Classroom juga tadi siang. Nah, ini salah satu contoh wireframe. Ini ibaratnya coret-coretan Bapak Ibu atau kerangka. Nah, sebelum kita membuat website itu kita perlu kerangkanya, bisa lewat aplikasi yang namanya Figma, tapi tidak saya jelaskan di sini karena itu panjang ya Bapak Ibu, bisa dicari juga tutorialnya, tapi tidak urgent juga. Bisa lewat kertas Bapak Ibu atau bisa lewat PowerPoint juga bisa. Nah, ini salah satu contohnya kerangka. Pertama kita nanti mau buat apa. Nah, ini memudahkan kita biar lebih cepat nanti waktu megang WordPress-nya atau Elementor, kita sudah kebayang atau sudah ada apa namanya? Rancangan sebelumnya supaya cepat nanti kita mengerjakannya. Nah, ini ada yang namanya header yang paling atas ini. Ini adalah header, kemudian bawahnya ini ada cover biasanya paling depan, headline. Kemudian ke bawah lagi nanti biasanya ada keunggulannya apa, atau biasanya juga ada tentang kami. Nah, kemudian ini ada icon terus bawahnya apa. Biasanya ini misalkan kebetulan kita kan Bapak Ibu nanti ditugaskan itu ya bikin apa namanya? Website dan juga nyambung ke digital advertising ya, mata kuliah yang sebelah. Itu kan disuruh untuk membuat website yang nantinya untuk mengiklankan Institut Asia kalau nggak salah Bu Rizka ya. Nah, ini bisa juga Bapak Ibu misalkan ini keunggulan apa namanya? Nama-nama prodi atau nama-nama program studi. Nah, ini bisa pertama misalkan program studi akuntansi, kemudian ada manajemen, teknik informatika, desain komunikasi visual dan sistem komputer misalkan. Kemudian ke bawah lagi ini ada deskripsi singkat tentang masing-masing prodinya barangkali, kemudian ada testimoni mahasiswa. Kemudian ada tiap testimoni mahasiswa ini biasanya berupa video atau mungkin gambar juga bisa, gambar. Kemudian ini ada teksnya, misalkan ini testimoni kayak review. Misalkan eh, misalkan Bapak A, kemudian dia bilang apa, bisa juga diketikkan di sini. Ini ada nama mahasiswanya siapa. Kemudian ini juga ada jadwal kuliah. Ini kalau yang lengkap Bapak Ibu ya, tapi kita kalau ngerjakan dalam satu malam semua mungkin ini sangat tidak mungkin. Jadi ini sangat lama ya Bapak Ibu. Ini hanya sekedar tahu saja, setidaknya wireframe bentuknya seperti ini. Kemudian paling bawah ini ada menu kaki atau footer. Nah, ini footernya. Nah, yang bawah ini responsifnya ke HP bagaimana. Nah, ini tampilannya begini. Nanti kita rancang kalau di HP tampilnya seperti ini. Nah, itu bisa kita rancang. Ini sangat penting juga responsif. Kemudian selanjutnya kembali lagi ke Laragon. Oke. Saya buka Laragonnya. Ini Laragon, misalkan Bapak Ibu nyari Laragon, tinggal searching juga ya. Laragon, di searching. Oke. Nah, ini tampilan awal Laragon. Kalau sudah terinstall yang minggu lalu Bapak Ibu ya. Pertama-tama pastikan kita mulai semua atau start all. Nah, ini kita klik. Nah, setelah berjalan, kita klik kanan, terserah di bagian mana, kita klik kanan. Kalau mau kita membuka website kita yang minggu lalu yang tertutup itu, nah, klik kanan, kemudian pilih www, kemudian ke bawah. Nah, ini kita tahu, nah ini nama folder WordPress kita yang kita rename minggu lalu, yang kita ganti namanya menjadi nama website kita. Kemarin saya bikin nama praktek website
Kita klik saja, otomatis nanti akan membuka websitenya di browser. Nah, ini masih loading. Nah, nanti Bapak Ibu jam kira-kira setengah 8 Ibu Rizka ya, nanti ada breakout room, Bapak Ibu dikumpulkan dalam satu kelompok, kelompoknya masing-masing. Nanti Bapak Ibu praktek membuat website. Jadi apa namanya? Tidak langsung lengkap banyak ya, setidaknya setelah saya praktekkan ini, nanti Bapak Ibu bisa praktekkan di dalam breakout room dalam waktu kurang lebih 30 menit, setengah jam. Jadi tidak perlu sampai tuntas juga karena 30 menit juga kurang mungkin waktunya. Jadi setidaknya Bapak Ibu mempraktekkan bagaimana cara mengatur margin, kemudian padding dan lain-lain dan sebagainya. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu terbuka seperti ini. Kok websitenya seperti ini? Nah, ini adalah homepage-nya Bapak Ibu. Homepage-nya kita ini belum login ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga belum men-setting homepage-nya pakai halaman yang mana. Nah, ini pakai default-nya. Default-nya WordPress masih kosongan. Nah, caranya login kalau kita mau masuk ke dashboard WordPress, caranya ketik di sininya, di apa namanya alamatnya ini, domainnya kita kasih /wp strip admin. Nah, kemarin itu kita masih pakai settingan /wp strip admin. Defaultnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi defaultnya wp strip admin. Itu untuk login ke dashboard WordPress kita. Nah, ini masih loading. Oh, ternyata saya sudah login ya Bapak Ibu tadi. Jadi biasanya kan perlu login dulu. Minggu lalu saya setting passwordnya, username-nya adalah Handy, passwordnya adalah Handy1234. Nah, jadi username sama password itu jangan sampai lupa Bapak Ibu untuk masuk ke websitenya. Nah, ini dashboard WordPress-nya. Sekarang saya mau menunjukkan contoh website. Jadi kalau kita mau bikin website, kalau ingin cepat untuk orang awam, saya juga sendiri mungkin masih awam ya Bapak Ibu ya. Jadi caranya gini, kita cari website yang serupa, misalkan kita mau membuat tentang website pendidikan, misalkan tentang Institut Asia, ya sudah kita cari saja yang tentang Institut Asia. Nah, saya juga sudah buka salah satu contohnya. Nah, kalau ini website resminya, ya apa namanya website resmi. Nah, ini tapi ini sangat sangat detail ya Bapak Ibu ya. Kita nyoba yang landing page saja. Nah, setidaknya Bapak Ibu tahu cara buatnya. Nah, ini saya sudah nemukan yang apa namanya yang mudah. Ini menarik Bapak Ibu. Jadi ini ada strukturnya itu macam-macam. Jadi struktur website itu ada header, konten dan footer ya. Kemudian setiap halaman ini punya strukturnya yaitu ada kolom, ada baris. Nah, kita lihat di sini tulisan pendaftaran mahasiswa baru ini adalah satu kolom. Jadi satu kolom, dia pakai satu kolom. Satu kolom full dari kiri sampai kanan dia hanya menggunakan satu kolom. Yang bawahnya lagi ini yang atas ini namanya section 1 misalkan ya. Jadi tiap baris ini biasanya memiliki section Bapak Ibu. Ini section 1, kemudian ini ada section lagi baru. Section yang bawahnya ini memiliki konten sebanyak ini Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa lihat ini pakai dua kolom. Kolom yang sebelah kiri adalah kolom ini, isinya tentang logo Asia, kemudian ada apa namanya? Ada teksnya. Nah, kolom yang kedua ini ada gambarnya. Nah, seperti itu. Di dalam kolom ini juga ada konten teks juga. Nah, yang sebelah kiri juga ini ada berapa baris ini? Satu, dua, teks ini juga bisa dijadiin satu baris juga. Satu, dua, tiga, empat. Nah, ini icon ini juga dihitung sebagai baris baru setelah teks di atasnya. Kemudian yang bawah lagi, nah ini satu kolom. Kemudian bawah lagi, ini ada section lagi. Section ini memiliki 3 kolom Bapak Ibu. Kolom yang pertama 1, yang tengah 2, nah yang ini ketiga. Yang paling kiri adalah gambar, tengahnya ada teksnya. Kemudian yang kanan ini ada foto lagi, ada gambar lagi. Turun ke bawah, nah ini seperti ini contohnya. Sampai ke bawah, banyak ya Bapak Ibu ya.
Nah, ini pelan-pelan Bapak Ibu, jadi tidak perlu keburu-buru. Yang penting kita pertama-tama kita harus membiasakan diri dengan apa namanya, melatih diri untuk mengatur margin atau jarak jarak satu konten dengan konten lainnya. Nah, saya praktekkan langsung. Jadi pertama-tama seperti saya sampaikan tadi, kita cari dulu website serupa kita yang mau kita contoh atau kita apa namanya, kita tiru. Jadi menggunakan prinsip ATM. Nah, amati, tiru, modifikasi. Nah, untuk melatih skill biasanya seperti itu, Bapak Ibu. Termasuk di desain grafis pun juga begitu. Awal-awal kalau kita dites gambar pakai Photoshop atau Corel Draw, biasanya itu harus meniru sesuatu atau meniru konten yang sudah ada. Nah, itu untuk melatih apa namanya, kemampuan kita. Baik, setelah itu kita masuk lagi ke mana tadi dashboardnya ini ya. Nah, sekarang kita bikin halaman baru untuk meniru halaman tadi. Nah, pertama-tama kita masuk ke halaman. Nah, kemudian kemarin minggu lalu kita juga sudah bikin halaman namanya home, atau kita ulang saja ya, mending ya. Kita ulang saja, ini saya hapus dulu. Oke, nah kita buat tambah baru. Nah, ini jangan lupa dikasih judul dulu Bapak Ibu. Ini kita tambahkan judulnya namanya home. Kemudian kita ke sebelah kanan di pilihan template, ini kita templatenya pilih yang Elementor full width atau lebar penuh. Oke, nah setelah itu kita terbitkan lagi. Oke, setelah kita terbitkan, sudah home ini sudah diterbitkan, baru kita klik ke sunting dengan Elementor. Sebenarnya Bapak Ibu bisa juga kalau mau buat halaman pakai template yang sudah ada, tapi saya sarankan lebih baik bikin baru saja Ibu, Bapak Ibu. Jadi bisa lebih leluasa ngeditnya dan juga tahu apa namanya, asal muasal dari setiap konten itu tata letaknya bagaimana. Nah, ini kita tampilan kosong. Di atas ini ada header Bapak Ibu ya, tapi ini sementara masih kita tidak perlu edit dulu. Header ini nanti minggu depan kita akan men-setting headernya seperti apa. Nah, oke, selanjutnya kita mau bikin di atas, misalkan ini ya, pendaftaran mahasiswa baru 2023 masih dibuka. Nah, misalkan kita contoh seperti itu. Nah, kita bikin pertama satu kolom Bapak Ibu. Nah, satu kolom ini bisa settingannya apa namanya, section ini bisa lebar kontennya bisa pilih, ada dua pilihan, ada pilihan box atau dalam kotak atau full width lebar penuh. Biasanya pakai, kalau saya biasanya pakai, tergantung kebutuhan juga. Kalau misalkan websitenya ini ternyata tidak sampai full kanan kiri, teksnya cuma di tengah saja, biasanya saya pakai yang box saja atau dalam kotak. Oke, nah setelah itu kalau kita mau memasukkan elemen ke sebelah tengah ini, kita kembali ke titik 9 ini Bapak Ibu di sini ya. Titik 9. Nah, ini menu elemen-elemennya ada apa saja. Nah, ini kita masukkan tajuk. Tajuk ini teks Bapak Ibu ya, atau headline. Nah, kita bisa edit di sini atau bisa edit di sini. Nah, caranya ya kita coba copy paste saja Bapak Ibu ya, biar cepat. Copy, kita taruh di sini. Oke. Setelah itu kita atur ukurannya misal dan warnanya ya. Kemudian ini rata tengah. Kalau mau rata tengah, klik yang perataan ini, kita ratakan tengah. Kemudian kita masuk ke style. Kalau mau mengatur warna dan ukuran, selalu di style atau gaya ini. Oke, gaya. Ini terlalu kecil ya. Saya zoom in. Oke. Ke gaya. Kemudian kita pilih warnanya. Misalkan warna merah ya, karena ini urgent misalkan ya. Kasih warna merah. Pendaftaran mahasiswa baru masih dibuka. Oke. Kemudian teksnya kita rubah misalkan. Oke, hurufnya kita rubah misalkan Archivo misalkan ya. Saya mau coba Archivo Black.
Oh, terlalu tebal. Mungkin yang ini saja. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu mau mau preview melihat hasilnya, tampilannya seperti apa aslinya, bisa minimize ini dulu Bapak Ibu. Apa namanya, sidebarnya ini kita minimize dulu. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, dirasa sudah oke. Selanjutnya yang bawah adalah, nah ini kita pakai dua kolom Bapak Ibu. Jadi ada gambar, ada teks juga di sebelah kiri kanan. Oke, kita langsung tambah section. Bisa lewat sini, bisa klik tambah di sini warna ungu ini, atau bisa klik di bawahnya juga bisa. Ini tambah. Kita perlu dua kolom. Oke, kita pilih yang strukturnya dua kolom. Oke, setelah itu eh, kita masukkan logo misalkan sini ya, sebelah kiri ini ada logo, kita masukkan gambar dulu misalkan. Oke, setelah gambar klik di sebelah sini, ini setelah ini diklik, klik gambarnya, kita pilih gambarnya, unggah berkas. Karena ini saya sudah unggah berkas, sudah upload, jadi di sini sudah tersedia Bapak Ibu, saya tinggal pilih, nanti Bapak Ibu bisa pilih gambar apa saja, bisa disesuaikan. Nah, ini kalau seperti ini biasanya pakai format gambar PNG Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita ubah ukurannya. Nah, kalau ukuran bisa lewat style juga bisa. Kalau di lanjutan, menu lanjutan advance ini biasanya ngerubah lebar seluruh apa namanya ini, seluruh konten dalamnya, seluruh kotaknya ini. Nah, lewat sini juga bisa. Kita pilih lebarnya, pilih yang khusus misalkan. Nah, lebarnya kita sesuaikan. Misalkan di sini saya bikin 75% saja. Nah, kalau bisa selalu usahakan Bapak Ibu menggunakan persen ya. Di sini ada settingannya. Nah, di sini ada pilihannya persen atau pixel. Nah, selalu dibiasakan pakai yang persen karena nanti ketika setiap PC atau setiap HP kan layarnya beda-beda Bapak Ibu. Jadi bisa menyesuaikan tata letaknya otomatis. Nah, oke, setelah itu di bawahnya kita cek lagi di sini ada apa? Ada 5 gelar S1 dan S2, ada teks ya. Sepertinya logo saya juga ini terlalu besar. Nah, kita kecilkan lagi Bapak Ibu. Bisa lewat sini juga. Bisa lewat style atau gaya. Ini lebarnya kita sesuaikan saja. Misalkan 35%. Oke. Kemudian kita cek lagi di sini logonya ini sepertinya rata rata kanan Bapak Ibu ya. Ini teksnya juga rata kanan. Kalau gitu kita buat logonya rata kanan di dalam kotaknya dia sendiri. Nah, caranya adalah klik ininya, apa namanya, kontennya, kemudian pilih di sininya konten, kemudian ini perataan pilih rata kanan. Oke, kita cek dulu. Oke, ini belum, atas bawahnya belum kita setting ya. Nah, kalau dirasa ini terlalu dekat sama yang atas, ini bisa juga Bapak Ibu tambahkan elemen namanya spacer atau pengatur jarak. Drag and drop saja di sini. Oke, ini sudah memiliki jarak. Oke. Kemudian kita masukkan teks lagi di bawahnya logo. Oke. Kita copy dari website sebelah 5 gelar S1 dan S2. Oke, kita copy, kita taruh di website kita. Nah, setelah itu kita atur warna rata kanan juga Bapak Ibu ya. Nah, ini gimana supaya lurus dari yang atas? Nah, karena yang atas ini ukuran kontennya atau kotaknya tadi sudah saya rubah menjadi 75%. Nah, supaya ini sejajar juga, ini kotaknya ini, konten ini saya rubah dengan ukuran lebarnya 75%. Dengan sama-sama rata kanan misalkan. Nah, seperti ini. Kemudian ini mungkin terlalu dekat, nah ini Bapak Ibu bisa menggunakan margin ya sebenarnya, atau padding kalau terlalu dekat. Jadi bisa diklik hurufnya, atau gambarnya juga bisa, atau yang huruf. Kalau saya pakai yang huruf misalkan, kemudian pilih ke yang menu advance-nya atau lanjutan. Di sini ada pilihan margin dan padding. Biasanya kalau mengatur margin dan padding ini saya matikan linknya ini supaya tidak berubah semua. Kalau misalkan dinyalakan begini,
saya ngatur atasnya. Nah, ini kanan, kiri, dan bawah pun juga ikut-ikutan diberikan jarak. Jadi biasanya saya matikan, ini saya matikan. Nah, margin misalkan saya mau mengatur jaraknya dari teks ini ke dari atasnya itu berapa. Tambahkan saja margin atas misalkan. Misalkan ditambah 20. Nah, itu ada jaraknya. Pakai padding juga bisa misalkan. Pakai padding yang atasnya di padding. Kalau padding itu jarak dari kotaknya itu ke apa ya? Ibaratnya menjorok ke dalam Bapak Ibu. Kalau margin biasanya itu kotaknya ini menjarak kotaknya ini jauh dari, coba kita praktekkan saja ya. Misalkan ini 20, hampir mirip Bapak Ibu ya. Nah, tapi nanti ada bedanya Bapak Ibu. Margin dan padding. Kalau margin itu biasanya jarak jarak dari konten yang huruf ini dengan apa namanya widget atau konten yang atasnya. Kalau padding biasanya jarak dari garis ungu ini ke bawahnya, ke menuju ke konten di dalamnya itu. Ya nanti Bapak Ibu bisa coba-coba. Nah, kalau mau lebih gampang lagi, bisa pakai spacer. Nah, ini pakai spacer atau pengatur jarak Bapak Ibu, dikasih aja spacer. Nah, segini spacernya juga bisa kita atur. Space-nya seberapa jaraknya. Nah, kita bikin segini saja, 10 pixel. Nah, kalau ini tidak ada persennya kebetulan, jadi pakai pixel. Oke, setelah itu kita ganti warnanya. Nah, ini kita coba lihat di sini pakai apa? Warna biru, hurufnya besar. Oke, ini kita besarkan juga teksnya. Kalau mengedit teks di sini, Bapak ya, gambar pensil ini selalu kita klik satu kali. Nah, nanti muncul ini untuk menyunting tajuk atau menyunting teks tadi. Oke, kita besarkan dikit. Misalkan hurufnya saya ganti juga pakai Archivo ya nyoba ya. Archivo black. Oh, jelek ternyata. Pakai Poppins misalkan. Oke, pakai Poppins kemudian kita besarkan. Misalkan ini 45. Kemudian warnanya kita rubah. Misalkan jadi warna biru tua, agak tua. Oke. Setelah itu kita nambahkan lagi di bawahnya teks lagi Bapak Ibu. Masuk ke elemen, tajuk. Atau ini juga Bapak Ibu bisa copy ya. Klik kanan di teksnya ini, gandakan. Nah, gandakan di sini kita bisa edit juga. Kita cek lagi di Institut Asia. Oke, ini kita copy. Kenapa kok saya copy sampai sini? Nah, ini bisa karena yang sebelah ini paling banyak dicari. Ini perlu kita highlight. Jadi mungkin ini pakai warna yang berbeda. Nah, supaya bisa warna berbeda, kita nanti bikin teks baru di bawahnya atau elemen teks baru, tajuk baru. Nah, ini kita paste dulu. Oke, kemudian ini juga rata kiri. Kemudian kita ganti warnanya jadi hitam. Kemudian ini ada yang tebal, ada yang tidak tadi ya. Jadi caranya kita rubah ketebalannya ini menjadi normal dulu. Setelah itu, kalau mau menebalkan Institut Asia, maka di bloknya di sini Bapak Ibu. Kemudian ini ada bold atau B. Nah, ini bisa ditebalkan. Kemudian, nah ini kok kayaknya terlalu besar hurufnya, harus dikecilkan juga. Oke, oke seperti ini ya. Oke, nah seperti ini aja. 40 mungkin. 41. Oh iya, ini lebih baik kalau kita lihat di sini kontennya sepertinya ini lebarnya penuh ya. Nah, dari gambar ini kelihatan ternyata gambarnya sampai pojok ke kanan. Biasanya itu bukan pakai, jadi section ini kita edit dulu sectionnya, section utama ini. Kita pilih lagi lebar kontennya jangan yang box atau dalam kotak. Jadi pakai lebar penuh. Nah, nanti di sini. Nah, ini kotaknya juga sampai penuh ke kiri. Kemudian yang kanan ini juga kita fokus ke sini dulu ya. Oke, kembali lagi ke teksnya. Kita kecilkan. Nah, kalau seperti ini berarti
kita perlu enter saja. Nah, ini biasanya nggak mau kalau diklik keluar, ternyata nggak, enternya tidak berfungsi ya. Jadi kita delete dulu, gabungkan dulu, enter lagi manual. Kemudian ini juga delete dulu, enter lagi manual. Oke. Karena tadi hasil dari kopas ya, jadi dia tidak manut. Nah, oke, setelah itu kita tambahkan lagi di bawahnya paling banyak dicari. Oke. Nah, kita tidak pakai headlight ya, hanya ganti warna saja. Karena setahu saya website ini dia pakai Wix, bukan pakai WordPress. Jadi setiap apa namanya, setiap website builder itu beda-beda fiturnya. Nah, kemudian ini kita duplikat saja, gandakan saja. Kemudian teksnya ini kita rubah. Oke, paling banyak dicari. Kemudian ini warnanya kita rubah juga. Misalkan ini warna merah ya, atau kuning. Oke, kuning bagus nggak? Paling banyak dicari. Oke. Oke, kemudian kita tebalkan. Ketebalannya adalah, oh ini juga bisa kita besarkan, mungkin paling banyak dicari biar ke headlight. Kemudian ketebalannya kita pilih bold misalkan. Kalau sudah bold mungkin kecilkan saja ya. Oke, 27 mungkin. Paling banyak dicari di dunia karir. Oke, kita kopas saja, kita tambahkan tajuk lagi bisa, drag and drop atau kita copy saja Bapak ya. Copy yang mungkin yang ini bisa di copy supaya ukurannya sama. Nah, kemudian ini ditaruh di bawahnya, kemudian kita edit dunia karir. Oke, nah segini sudah jadi, kita cek dulu tampilannya. Nah, ini sudah oke, lumayan, sudah mirip Bapak Ibu ya. Cuma ini mungkin lebih dikecilin lagi nantinya, tapi kurang lebih begitu. Kemudian sini kita tambahkan gambar. Nah, gambar ini ada dua pilihan, Bapak Ibu bisa drag and drop gambar gini. Tapi kalau pakai gambar seperti ini, kalau misalkan ini kita pakai gambar, misalkan saya pakai ini aja. Nah, kita kalau mau menambahkan teks, di sini kan ada tombol nih, ada tombol, ada teks, ada tombol. Kita kalau menambahkan teks tidak bisa di atasnya gambar, bisanya di bawahnya. Nah, gimana caranya supaya bisa? Kita hapus lagi. Biasanya saya bukan pakai menu gambar. Ini kita delete dulu. Nah, saya tidak pakai gambar di drag. Saya biasanya pakai ini kolom ini. Nah, kita klik abu-abunya ini, kotak ini, kolom, kita masuk ke stylenya kolom atau gayanya kolom. Kita masuk ke latar, kita pilih jenis latarnya yang klasik, dinyalakan. Nah, ini ada menu gambar. Nah, di sini ada gambar, kita pilih. Oke, sudah jadi. Nah, gimana? Kemudian ukurannya pakai yang oke, yang penuh, kemudian posisinya ini. Nah, posisinya biasanya saya pakai yang terpusat, tengah-tengah. Jadi di tengah-tengahnya gambar, kemudian eh, repeatnya atau ulanginya ini jangan diulangi ya. Kalau misalkan layarnya besar, biasanya itu gambarnya double-double keulang. Biasanya kita pilih jangan ulangi. Nah, kemudian yang display size-nya atau ukurannya kita pilih yang sampul atau cover. Nah, nanti dia otomatis ukurannya Bapak Ibu menyesuaikan ukuran apa namanya layar browser kita. Misalkan kita zoom in, nah itu dia menyesuaikan. Zoom out, zoom in itu dia menyesuaikan. Oke, kita kembali ke 100%. Oke. Nah, kurang lebih temennya seperti ini tampilannya. Sepertinya ini contohnya harus agak ke kiri ya. Kita bisa mengatur lebar kolom yang ini kanan. Nah, kanan kiri. Jadi dalam satu section ini punya dua kolom. Jadi ukurannya bisa kita atur. Kita klik yang salah satu aja. Kita masuk ke tata letak. Nah, ukuran sini kita bisa ubah. Ini dalam ukuran persen Bapak Ibu. Atau kita langsung ketik misalkan 60% ya. Oke, 60% atau 65 mungkin. Oke, 65. Atau terlalu panjang mungkin ya.
Kita bikin 60 saja. Oke, nah 60. Nah, ini ukuran atas bawahnya biasanya menyesuaikan tinggi dari section ini, Bapak Ibu. Tingginya ini berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah konten yang ada di dalamnya. Nah, kalau kontennya tingginya seperti ini, nah dia yang namanya gambar ini adalah ini kan gambar background. Jadi gambar background itu menyesuaikan banyaknya konten ini tingginya seberapa. Nah, kalau misalkan ini biar agak tinggi sedikit, kita tambahkan spasi atau pengatur jarak di bawahnya. Oke, sudah masuk. Bentar, ini saya ulang lagi. Harusnya di drag and drop ya, biar jelas Bapak Ibu. Oke, spasi, salah. Nah, spacer, kita drag and drop di bawahnya sini. Oke. Nah, sudah jadi. Sekarang tinggal menambahkan tombol di sini kanan. Misalkan kita bisa pakai tombol button saja. Nah, seperti ini. Nah, ini kok di atas, kenapa? Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu bisa ngaturnya jadi dalam kolom ini ada inner section atau section di dalam ini atau konten. Nah, ini bisa lewat perataan Bapak Ibu. Perataan atau alignmentnya seperti apa? Mau ditaruh atas, tengah, atau bawah. Nah, kalau ini mau ditaruh bawah, maka ini start mulainya adalah kita klik di sini, kemudian perataan vertikal ya, atas bawah itu vertikal. Nah, kita klik yang bawah. Oke, ini kalau tombol saja. Misalkan di sini kan ada teksnya juga. Nah, di Elementor juga ada, mungkin tidak mirip, tidak terlalu mirip. Ini saya delete dulu, tapi tidak masalah. Kita pilih namanya, apa namanya? Kita cari dulu. Itu namanya adalah button apa ya? Tombol click to action, call to action kalau nggak salah. Call to action. Atau kita searching saja. Call to action. Oke, call to action kita tambahkan di sini. Oke. Nah, call to action ini bisa kita edit. Oke, pertama ini gambarnya ini di delete aja, nggak pakai background, tidak usah pakai background. Kemudian ini mau pakai cover, oke, klasik bisa. Kita pakai cover saja. Kontennya apa? Misalkan kita contoh saja di sini. Di sini kamu bisa kuliah sambil kerja, kita copy. Kita masukkan di heading misalkan. Oke, di sini kamu bisa kuliah sambil kerja. Oke, kemudian di sini ada daftar sekarang, kita copy juga, kita masukkan di itu deskripsi ya Bapak Ibu, description. Kita masukkan di sini. Oke, kemudian ada namanya klik here, itu apa tadi? Di sini klik chat di WhatsApp. Oke, kita juga bisa kasih chat di WhatsApp. WhatsApp. Misalkan kasih, misalkan seperti itu, atau pakai icon sepertinya bisa ya. Iconnya nggak ada, oke, nggak apa-apa. Kemudian ini juga ada pilihan grafik elemen, misalkan Bapak Ibu mau menambahkan icon di atasnya barangkali. Nah, seperti ini bisa ditambahkan, atau nggak usah pakai biasanya biar oke. Setelah itu kita masuk ke stylenya, oke, style gaya. Nah, stylenya mau diapakan? Boxnya misalkan eh, ada tingginya ya, tapi kita tidak perlu besar-besar, pakai yang paling kecil. Kemudian setelah itu grafik elemen, di sini ada grafik elemen. Nah, elemennya ini spasinya seberapa, kita nolkan saja. Kemudian icon size ini, kalau ada iconnya tadi, ada icon, kalau nggak ada berarti nggak perlu. Kemudian kontennya, nah kontennya ini adalah teksnya tadi. Teksnya mau kita rubah hurufnya, mau kita rubah warnanya di sini Bapak Ibu. Kemudian spacingnya ini sepertinya nggak usah. Oke, description nggak usah. Nah, kita mau ganti ini saja Bapak Ibu ya, tombol chat, tombol kliknya. Nah, tombol kliknya ada di menu button. Oke, button. Oke, button ini text colornya bisa kita rubah.
Oke, tapi kita pakai putih saja. Kalau mau membersihkan bisa klik yang gambar reload ini. Kita bikin backgroundnya saja warnanya merah gitu Bapak Ibu ya. Background color adalah merah. Oke, merah. Kemudian bordernya itu nggak usah pakai warna. Nah, bordernya ini supaya hilang, putih-putih ini hilang, kita nolkan saja. Nah, kemudian border radius. Radius ini biasanya untuk tingkat kelengkungan ujung-ujungnya tombol, ujung-ujungnya border. Ini kan pojok ke kiri atas, kanan atas, bawah ini kan masih kotak. Kalau kita tambahkan border radius, dia bisa melengkung. Pakai 30 pixel saja cukup. Oke, dia melengkung, terus ukuran buttonnya bisa kita besarkan juga. Ini bisa ada pilihan yang medium, besar. Kita pilih medium saja. Nah, seperti ini sudah. Oke, sudah jadi lumayan. Jadi tidak sama karena ini beda beda apa namanya beda buildernya. Mereka ini pakai uh, Wix.com. Kalau kita pakai WordPress. Oke. Seperti ini. Nah, setelah itu ke bawah, misalkan ada teks ini. Nah, ini pakai satu kolom. Jadi kita copy dulu teksnya. Misalkan kita copy begini. Setelah itu kita ke ininya lagi. Kita ke titik 9, kita tambahkan struktur lagi ya. Nambahkan satu kolom, terus kita masukkan teksnya tajuk. Oke, kurang lebih sekarang sudah hampir setengah 8. Nah, 10 menit lagi Bapak Ibu nanti akan praktek di dalam breakout room. Oke, setelah itu lanjut lagi di sini. Kita rubah warnanya misalkan jadi hitam. Teksnya kita kecilkan. Oke, misalkan ukuran 20. Kita tengahkan rata tengah di konten. Nah, ini ada perataan kontennya di tengah. Setelah itu, nah ini juga bisa Bapak Ibu menambahkan padding mungkin di section ini juga ada setting padding Bapak Ibu. Paddingnya di setting di menu advance. Misalkan padding yang atas bawah saja yang saya pakai. Atasnya dikasih 20. Nah, supaya berjarak seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian bawahnya juga 20. Setelah itu kita nambahkan section lagi di bawahnya. Nah, ini ada 3 kolom. Bagaimana caranya? Ada gambar, ada teks, ada gambar. Nah, kita tambahkan 3 kolom berarti ya. 3 kolom. Ini karena di sini dia dari pojok kiri sampai kanan, berarti dia pakai yang full width. Berarti kita setting dulu sectionnya, lebar kontennya kita pakai yang lebar penuh. Nah, jadi kotaknya ini langsung penuh dari kiri sampai kanan. Di sini juga ada settingan jarak apa kolom, kemudian kolomnya juga bisa disetting jarak antar widget. Widget itu, nah tiap konten ini namanya widget Bapak Ibu ya. Jadi konten satu dengan lainnya supaya ada jaraknya bisa juga ditambahi sebenarnya. Jarak widgetnya berapa pixel. Nah, oke, sekarang kita nyoba yang ini gambar. Misalkan ini kita kasih gambar ke style, kemudian jenis latar. Nah, kita pilih gambarnya. Sebelah kiri tadi apa? Tadi rekor muri ya misalkan. Vektor kita misalkan membawa rekor muri. Oke, masih kecil ya Bapak Ibu. Kenapa kecil? Karena di sini di section ini belum ada konten yang membuat tingginya berubah. Oke, yang sebelah. Mungkin kita kasih konten dulu sebelah tengahnya ini ya. Tengahnya ini ada teks. Oke. Oke, kabarnya. Oke, ini kita copy teksnya. Kemudian kita masukkan teks di sini. Kita paste. Oke, ini sepertinya enternya terlalu banyak. Oke, kita sesuaikan dulu. Oke, nah kalau sudah seperti ini kita kecilkan dulu mungkin teksnya, sesuaikan dulu, mungkin 18 saja, oke. Nah kemudian ini rata tengah ya, oh rata kiri, oke. Setelah itu bagaimana caranya supaya ini tidak terlalu dempet? Bisa juga dengan cara
lebarnya ini, lebar konten ini kita kecilkan di menu advance lanjutan. Kita pilih lebar, lebarnya khusus. Khusus, nah seperti gambar yang di atas-atas tadi. Nah ini kita mau bikin berapa persen? 70% misalkan. 70% dari lebar kolom totalnya Bapak Ibu. Nah seperti ini. Kemudian 70% ini supaya ke tengah bagaimana? Berarti kita ngeditnya ada di kolom tersebut. Kolom tersebut kita pilih perataannya. Perataan kalau ke kanan kiri berarti horizontal. Yang horizontal itu kita pilih yang tengah. Oke. Seperti itu. Kemudian karena ini tulisannya di contohnya tadi putih, kita ganti putih saja dengan background. Backgroundnya ini kita kasih juga. Ini backgroundnya pakai background yang kolom. Berarti kolomnya dikasih background, kasih gambar. Oke, saya pilih misalkan gambarnya ini sudah saya sediakan Bapak Ibu. Oke, ini kemudian. Nah, kemudian ini apa namanya? Repeatnya jangan ulangi. Nah, ini display size-nya adalah pakai yang sampul atau cover. Oke, kemudian posisinya mungkin terpusat ya, pilih yang terpusat saja. Oke, kemudian, nah ini warna teksnya kita ganti putih misalkan. Kita ganti putih. Oke, kemudian ini kurang tinggi ya sepertinya. Ini apa namanya? Kita kasih spacer saja, mengatur jarak dari atas ke bawah. Kemudian tambah lagi spacer yang bawah. Oke. Nah, ini tadi ada enternya kalau saya. Ini harus di enter. Oke, di sini enter. Nah, kalau enter itu ngeditnya di sini saja Bapak Ibu. Ntar ini harus di enter ke bawah. Oke. Situ ini juga. Oke. Nah, gambar yang sebelah kiri bagaimana? Kita klik lagi kolomnya itu tadi ini background kolom ya. Kemudian ini pilih posisinya terpusat, kemudian display size-nya sampul. Nah, sampul itu supaya dia menyesuaikan covernya. Sampul. Kemudian mungkin ini kurang tinggikan lagi jaraknya biar fotonya semakin terlihat jelas. Oke. Nah, kalau ukurannya nggak sama karena ukurannya ini apa namanya? Oh ya, ini kayaknya masih ada jarak Bapak Ibu. Oh, ternyata sudah enggak. Sudah lurus ya. Mungkin saat ngedit saja ini ada batas putih seperti ini, tapi setelah kita preview ternyata enggak. Oke, nah ini ukuran gambarnya beliau juga bisa kita rubah, misalkan posisinya custom atau khusus. Ini juga bisa Bapak Ibu. Bisa kita setting sendiri. Nah, kalau yang jangan ulang itu maksudnya apa ini? Tadi misalkan sangat lebar banget, ini biasanya keulang. Nah, ini supaya nggak keulang gambarnya, di menu ulangi ini jangan ulangi. Oke. Jangan ulangi. Nah, tapi kalau untuk ukuran posisi ini lebih baik di terpusat saja Bapak Ibu. Pusat. Oke, kemudian ini mungkin terlalu tinggi, kecilkan dikit. Yang sebelah kanan sama juga kita tambahkan background. Backgroundnya apa tadi? Backgroundnya adalah fotonya Bu Risa misalkan. Oke, kita jenis latar yang klasik, kita pilih lagi fotonya Bu Risa yang ini bisa ya. Oke, yang ini aja biar sama. Nah, kemudian posisinya pilih terpusat, center. Kemudian ulangnya jangan ulangi. Display size-nya ukurannya sampul atau cover. Oke, dari sini langsung sudah jadi Bapak Ibu. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, ini amati tiru modifikasi. Jadi yang perlu kita kuasai adalah ATM. Jadi amati tiru modifikasi itu untuk awal mula kita membuat website. Kalau misalkan kita bingung ide apa, nah ini misalkan ini kurang tinggi, kita tambahkan saja. Misalkan di sini ditambah spacer ya, spacer pengatur jarak. Ini juga bisa kita pilih Bapak Ibu. Misalkan saya buat 700
30 misalkan. Oke. Nah, sebelah sini sepertinya otomatis mengikuti yang kanan. Nah, otomatis mengikuti. Itu cara mengakalinya, kita tambahkan saja konten spasi di dalam foto ini supaya bisa tingginya mengikuti sesuai keinginan kita. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini kayaknya enternya kok belum ada ya. Teksnya ini harusnya ada enternya. Oke. Nah, seperti ini kalau misalkan ternyata enternya nggak ada, ngebug. Ini harus digabung dulu, kita enter lagi manual. Oke, yang bawah juga begitu. Kampus ini di enter manual. Oke. Ini oke, sip. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian kita cek lagi di website sebelah, misalkan mau nambahkan seperti ini. Nah, atau saya juga ada contoh websitenya S2. Nah, websitenya S2 Asia itu juga ada keunggulannya apa saja. Nah, kemudian ini ada gambar icon, bawahnya ada teks judulnya, kemudian ada deskripsinya. Icon, judul, deskripsi. Nah, itu di Elementor namanya adalah, oke, kita tambahkan dulu. Ini pakai satu kolom juga bisa Bapak Ibu, tidak harus pakai 3 kolom. Maksudnya tidak harus pakai yang strukturnya langsung pilih 3 kolom ini, juga nggak apa-apa, nggak harus. Kita pakai 1 kolom, kita bisa pakai yang namanya elemen yang namanya intersection atau bagian dalam. Nah, ini bagian dalam ini juga bisa Bapak Ibu. Nah, ini ada langsung 2, kemudian kolom ini bisa ditambah lagi, tambah kolom baru. Nah, jadi 3 misalkan seperti ini, ada 3, itu juga bisa. Kemudian kita tambahkan yang namanya elemen yang namanya icon. Nah, kotak gambar bisa pakai kotak gambar, kita bandingin saja, coba ya. Oke, kotak gambar. Nah, di sini berarti dia pakai gambar atau pakai kotak icon tadi, kotak icon. Nah, ini juga bisa. Jadi atasnya pakai icon. Nah, kemudian misalkan ini dirubah saja ya. Ini ditaruh di sini. Nah, kita biasanya ngedit ini dulu, ngedit salah satu, kemudian nanti yang lainnya itu mengikuti Bapak Ibu. Tinggal disalin stylenya saja. Ini kita gandakan, kita taruh sebelah sini, kita gandakan lagi, kita taruh sebelah sini misalkan. Nah, misalkan kita ngedit yang teks yang kolom pertama ini, kita misalkan ngedit ininya, ngedit stylenya, warnanya seperti apa, ini ikonnya, kemudian kontennya kita rubah, misalkan kontennya warnanya ininya merah, kemudian teksnya hitam, oke. Nah, gimana caranya supaya konten yang kiri ini dengan yang tengah dengan yang ketiga ini biar sama settingan, apa namanya, stylenya sama? Bisa juga kita klik kanan yang pertama ini, kemudian kita salin atau copy. Nah, kita klik yang konten yang kedua ini yang mau ditambahkan stylenya, klik kanan, paste style. Nah, itu stylenya saja yang akan tersalin atau di copy. Seperti itu. Nah, ini Ctrl Z, Ctrl Shift Z bisa Bapak Ibu ya. Undo dan redo ini juga bisa di Elementor. Jadi misalkan ini keliru, oh keliru, kita Ctrl Z. Nah, ini kembali editan yang semula, yang sebelumnya. Ctrl Z lagi, nah ini kembali yang sebelumnya lagi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sudah setengah 8 mungkin dari penjelasan ini sudah cukup, apa namanya, sudah cukup mewakili Bapak Ibu. Jadi tadi ada menu margin, ada padding, kemudian ada mengatur lebarnya konten, kemudian menambahkan spasi atau spacer, jarak, kemudian merubah warna, merubah ukuran teks dan sebagainya. Terus ini ada gambar background. Ini hitungannya gambar background. Jadi saya tidak menggunakan elemen gambar ini.
gambar yang di drag seperti ini tidak. Jadi ini pakai background. Biasanya tergantung kebutuhan. Ada yang perlu gambar saja, ada yang perlu pakai settingan background. Nah, saat ini Bapak Ibu bisa masing-masing dipersilakan masuk ke breakout room untuk berdiskusi membuat praktek website ini, bisa dipraktekkan, bisa belajar bareng dengan teman-temannya. Nanti jam 8 bisa Bapak Ibu tunjukkan saja, tidak selesai juga nggak apa-apa, ditunjukkan saja sejauh mana pembuatan websitenya Bapak Ibu masing-masing. Nah, bisa masuk ke breakout room. Mungkin saya kembalikan ke Bu Rizka atau Mas Aldi yang membantu breakout room. Oke, Pak Hendy. Ya ini dibantu sama Mas Zeldi juga. Bapak Oke. Ibu nanti sesuai dengan kelompoknya nggih. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa berkreasi apapun ya membuat seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Hendy. Terus nanti di jam 8 ya Pak Hendy ya. Ya, jam 8 Oke. balik ke room utama. Jam 8 kita balik ke main room untuk ya nunjukkan lah presentasi kecil-kecilan gitu ya Pak Hendy ya. Betul Nah, sekali. ya biar biar kita juga tahu bagaimana perkembangannya dalam pembuatan website gitu Bapak Ibu nggih. Oke. Ya, minimal minimal cover depan saja ini nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi membuat tampilan paling atas headline-nya ini saja nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Atau mau nyoba yang model lain juga boleh. Misalkan halaman depannya full. Nah, ini cover full, kemudian ada teksnya. Background-nya gambar, kemudian ada teksnya. Ada tombol daftar sekarang misalnya, atau hubungi kami juga nggak apa-apa. Oke. Nah, bisa pakai button juga Bapak Ibu. Button. Oke, mungkin itu dulu saja Ibu Rizka. Bisa langsung ke breakout room biar langsung praktek. Bapak Ibu. Oke. Mas Hendy boleh tanya. Ya, silakan Pak. Tadi entah kalimat atau gimana ya. Ya. Kalau nyoba menampilkan hasilnya tadi belum apa sudah ya? Menampilkan hasilnya. Ya, melihat hasilnya benar-benar di browser. Oh ya, baik-baik. Bentar Pak, saya screen lagi ya. Saya screen, oke. Nah, ini kan editornya Pak ya. Ya, Misalkan ini saya save dulu. Nah, save kita klik perbarui, oke, atau publish. Oke, nah setelah itu bisa klik tombol mata di sini sebelahnya publish di pojok kiri bawah ini. Tinjau perubahan, itu juga bisa. Nah, ini tampilan browser. Nah, tapi ini headernya abaikan dulu saja Pak ya. Header nanti minggu depan kita membuat header atas. Nah, ini tampilan browsernya website. Ini tampilan secara desktop Bapak Ibu, secara PC. Nah, kalau yang tampilan HP belum kita setting lagi Pak. Jadi yang tampilan HP pun harus kita setting lagi nantinya. Caranya di sini juga ada. Kita klik sebelahnya gambar mata ini ada mode responsif. Kemudian kita pilih yang tablet misalkan. Nah, ini kan berantakan. Kemudian tampilan HP. Nah, ini juga berantakan Bapak. Ini harus kita setting lagi nanti. Tampilan responsifnya seperti itu. Nah, bisa juga misalkan di browser, misalkan browser laptop ada gambar foto ini, tapi di HP minta dihilangkan. Di HP nggak muncul, tapi di laptop muncul. Itu juga bisa. Tinggal ini kita masuk ke advance. Oh ya, section ini misalkan kita masuk ke advance, masuk ke responsif. Nah, ini ada menunya. Sembunyikan di mobile portrait misalkan. Sembunyikan di tablet ini juga bisa, Pak. Ini tampilannya. Atau kita kembali ke desktop dulu. Sebenarnya tampilan ini pun sudah termasuk tampilan browser kita, Pak. Misalkan kita minimize menunya sebelah kiri ini kita minimize. Nah, seperti ini sudah termasuk tampilan browser. Nah, enaknya Elementor seperti ini. Jadi kita langsung real time bisa melihat tampilan kita itu seperti apa. Kalau biasanya dulu kan coding. Nah, coding kan kita harus di save dulu, terus kita buka filenya dulu, dibuka di browser secara manual. Nah, itu kan dua kali step. Nah, kalau ini langsung kelihatan apa yang kita edit langsung muncul seperti itu. terima kasih Mas Hendy. Siap. Monggo Bapak Ibu yang lain mungkin kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan sebelum kita masuk ke breakout room ya. Ini masih sambil nunggu setting breakoutnya. Sudah ready Bapak Ibu? Oke, siap Mas Ical. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya mulai dari sekarang ya, 30 menit Bu ya. Iya, Oke. nanti kayaknya Pak Hendy akan jalan-jalan di breakout gitu ya Pak Hendy ya.
Siap Ibu Rizka. Takutnya nanti ada kendala di breakout. Ini Bapak Ibu bingung. Ya, kita sambil Iya. jalan-jalan di breakout. Oke, Gimana selamat. Bapak Ibu? Sudah disiapkan? Sudah Bu, cuma dikit. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Mungkin Jadi, Bapak Ibu ada yang mau jadi volunteer, mungkin mau nunjukin hasil karya. nah, Dari kelompok 4 mungkin nanti dibantu Bu Nikma untuk share screen-nya. Oke, oke, siap. siap. Bu Nikma, di mana Bu Nikma? Bu Nikma Oh, ya? ini Bu Nikma. Bu Nikma mungkin bisa share screen dulu, boleh? Wah, Pak Eli semangat sekali nomor 1. Sebentar. Apa Iya apa Bu. Bu? Cepet maju, cepet nunjukin, cepet selesai kan? Aduh, sebentar, Bu. Tadi kalau kita intip udah cukup keren kok Bapak Ibu ya, semuanya jalan juga gitu. Jadi nggak usah takut, pasti benar. Gitu ya Pak Hendy ya. Oke, saya Ini persilahkan sementara dulu untuk pakai kelompok 4. posting kantor, domain kantor. Wah, keren. Oke. Langsung jadi, Bu. Sementara, Keren. Pak. Pak, apa yang pakai apa yang ada sih? Sebentar. Belum selesai, Pak. Cuma ini doang. Sudah sangat bagus, Ibu. Sudah sangat bagus sekali. Sudah ada juga ada video profil kampus juga tuh ya, pakai link YouTube. Iya. Sudah sangat oke, fontnya juga oke tuh. Ini kuliah AC kekiniannya itu fontnya pakai apa, Bu ya? Kenapa, Pak? Kuliah Asia. fontnya, kuliah asik kekinian. Oh, ini. Yang Mm-mm. ini, Pak. Ya. Waduh, lupa, Pak. Di Photoshop, Pak. Kebetulan ini Oh, pakai gambar ya. gambar, bukan belum Oh, apa teks. oke, nggak apa-apa. Oh iya Pak, sekalian nanya, yang kasih tombol di gambar itu gimana ya Pak? Maksudnya kalau biasanya kan dari, sorry. Mm-mm. Nah, biasanya kan saya pakai gini. Kalau semisal kita kasih tambahan teks di dalam gambar itu tadi gimana ya Pak? Saya ketinggalan sih Pak. Nah, karena ini kan Ibu sectionnya di atas itu kan pakai gambar. Nah, gambar itu Mm-mm. bisa sebenarnya ditumpuk sama button. Jadi pakai apa namanya itu offset. Jadi tombol buttonnya tuh offset tembus ke itu, tapi itu nggak oke nanti untuk ngeditnya agak sulit. Kadang tumpuk-tumpuk apa namanya kontennya. Nah, itu bisa Mm-mm. ngakalinya pakai section yang atas ini, gambar ini tidak pakai gambar, tidak pakai yang elemen gambar, tapi sectionnya atas Mhm. ini backgroundnya saja dipakai gambar ini, Bu. Backgroundnya pakai gambar. Gambarnya, Jadi backgroundnya pakai gambar. eh, Oh, dalam bentuk jadi, background. Jadi bukan gambar. jadi contohnya gini ya Pak ya. Ya itu coba kemudian nambahkan gambar tersebut di yang section aja, Bu, yang diedit, yang ungu, yang titik 6 ya. Titik Oke. 6. Oh, yang ini, Bu, yang di tengah-tengah, di section tengahnya itu, Bu. Ya di Oh situ. ini, Ah. ya Pak. Kemudian ke stylenya, Nah, kemudian nah itu pilih asik. gambarnya. Eh, oh harus gambar gitu ya Pak ya. Library ya. Oh, apa Oke, Pak? ya itu benar, Bu. Masukkan itunya. Coba ini aja Pak. Apa warna aja kali ya Pak. Boleh. Maksudnya biar lebih gampang. Mm. Anggap aja itu sudah gambar gitu, Bu ya. Heeh. Hmm. Kalau Ini. nggak biar nggak gradasi apa ya? Yang kirinya gradasi, Bu, yang background tipenya itu ganti yang klasik. Oh ini. Oh Mm-mm. ya ini aja deh. Ini aja Pak. Nah setelah itu Terus. Hmm? bisa nambahkan teks. Nah, anggap saja itu backgroundnya pakai gambar tadi, Bu ya. Nah, itu Mm-mm. bisa kita tumpuk pakai elemen baru, elemen teks, elemen button ya, button. Oh jadi langsung button gitu. Ah, Kayak tinggal gini. ngetik button. Oh. Ya. Jadi oh ya oke Kemudian, paham Pak. misalkan kalau Ibu nyoba aja gambar yang di atas tuh taruh, jadikan background yang section ini. Barangkali langsung Oke. coba aja. Oke, itu dimatiin warnanya. Oke, klasik. Oke.
ini gitu ya, Pak. ya. Nah, kemudian ke layout Bu yang di section di layout. Layout. Nah, itu pakai tinggi minimal. Eh, boxnya itu kalau bisa mungkin iya nggak apa-apa sih. Nggak Pakai apa-apa yang kan ya? head Boleh aja deh. headnya ya full width nggak apa-apa. Nah, kalau full width buttonnya tuh ikut juga Mm-mm. mentok ke kiri. Terus headnya atau Terus tingginya di bawah di, height oke. pakai tinggi minimal min height biasanya saya. Nah, itu pakai min height bisa kita atur sesuai ukuran ukuran gambarnya. Nah, Oke. jadi kan ada button di atas gambar background tadi. Oh, ya, oke. Seperti itu. Nah, kemudian info Mm-mm. juga Bapak Ibu misalkan, Mm-mm. nah sebenarnya ini nggak apa-apa Ibu pakai gambar dari Photoshop terus langsung bentuknya langsung dalam bentuk tulisan gini. Cuma kelemahannya nanti di SEO-nya, SEO websitenya. Misalkan di Google itu kan kita nyari Mm-mm. kuliah asik kekinian, nggak muncul karena di website Ibu nggak ada tulisan itu dalam bentuk teks bawaannya WordPress. Tuh. Kalau ini kan dalam bentuk Photoshop. Nah, jadi teksnya Photoshop ini kan dalam bentuk gambar. Nah, tulisan di dalam gambar itu tidak kedeteksi sebagai Mm. tulisan, ya gitu. Jadi Oke. mempengaruhi SEO. Tapi nggak apa-apa mungkin konten-konten mungkin tertentu misalkan ada promo apa atau apa dalam bentuk gambar juga sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi mungkin diselingi teks aslinya, misalkan kuliah asik kekinian, Ibu tambahkan teks tajuk dari Elementornya, kayak gitu. Oke, oke, Pak. Oke, sudah cukup Saya oke, itu sangat bagus sekali. Nah, ini sudah strukturnya juga dapat. Tinggal nanti gimana mengimplementasikan pakai elemen-elemennya, Bu ya. Iya, iya, Pak. Elemen marginnya. Oke, Iya. Bu Nikma nih jago Photoshop berarti ya. Oh, enggak, biasa aja, Pak. Jago. Memang perlu juga Ibu kita kombinasi antara desain grafis sama Elementor. Iya. Biasanya Hmm, memang bikin website sama yang desain itu lebih lebih cepat sih. Maksudnya Iya, kalau bikin website kan pasti udah kebayang gitu loh. Maksudnya betul. bagusnya dikasih apa, bagusnya dikasih Betul apa. sekali. Biasanya bikin background, misalkan Ibu mau bikin backgroundnya kayak gimana, itu sebenarnya kalau jago desain malah enak. Bikin desain background seperti apa, terus Mm-mm. mungkin dikasih space kosong buat, oh ini nanti teksnya di sini nih, teksnya Elementornya di sini. Nah, itu bisa enak Mm-mm. kombinasi. Cuman yang susah itu Pak ya, WordPress itu kalau versi desktop sama mobile itu di Ya, desktop itu bagus, tapi di mobile itu jadinya berantakan gitu. Jadi betul. harus bener-bener ngecek antara desktop sama mobile gitu ya Pak ya. Ada Betul, tips betul. nggak ya Pak ya? Ada. Jadi kalau misalkan mau pakai yang backgroundnya gambar gini, gambar yang misalkan Ibu Mm-mm. pengen Mm-mm. pattern kayak gini, nah, jadi bikin dua versi desktop sama versi yang laptop, apa namanya, mobile. Mobile. Yang Photoshopnya tuh ngedit dua kali kalau mau seperti itu Ibu. Oh, Kemudian juga oh, kalau teksnya besar kecilnya kita nanti besar kecilnya teks ngaturnya di sendiri-sendiri Elementor, gitu ya Pak. itu nanti kelihatan kok Bu. Jadi Di sini kan ya Pak. responsif. Nah, Betul. jadi kan aneh Coba gitu yang kan. nah tulisan yang teks ada Bu. Ya ini ya Konfus Asia ini teks Bu ya. Nah, Iya. misalkan coba Ibu klik di teksnya. Oke, nah kemudian ke style. Nah, Style. Nah, kemudian ke gambar pensil misalkan mau apa merubah ukuran gambar pensilnya teks yang di style tadi Bu, yang di style ya di start. style, kemudian yang gambar tipografi teksnya itu ya itu Ya. diklik. Nah, di sini ada size tuh di tulisan size ini ada gambar HP. Nah, yang ada gambar mobile ini berarti dia tiap tiap apa namanya perangkat itu bisa diatur ukurannya. Itu yang akan Oh, terpisah, settingannya terpisah. Misalkan di desktop ukuran 24, di HP ukuran 18 itu bisa. itu Kecuali ngaturnya tinggal ganti ini ya Pak ya? betul sekali. Oh, Atau bisa merubah dari mode responsifnya yang di kotak atas itu. ah, Nah, kecuali yang kayak ini Bu, misalkan style apa transform kayak weight dan sebagainya ini kan nggak ada gambar HP-nya. Nah, kemungkinan itu kalau yang di sini dirubah, yang di desktop akan ikut berubah. ikut. Ini Oh, yang jadi bikin global gitu ya Pak ya? global. Oh, Nah,
Kadang kayak header pun juga gitu. Header di HP saya pinginnya gini, beda sama yang di desktop. Bisa juga kadang pakai triknya pakai yang mode responsif di advance, menu advance itu juga ada. Misalkan section tertentu di HP disembunyikan, tapi di desktop muncul. Jadi misalkan di desktop diduplikat bisa digandakan, yang satu untuk di laptop saja, tapi di tablet dan HP disembunyikan. Terus yang satunya lagi di desktop disembunyikan, tapi untuk yang tablet dan HP dimunculkan itu bisa. Nanti munculnya di menu advance ini. Misalkan salah satu diedit, Ibu di menu sebelahnya style itu kan ada advance. Sorry, kepencet Pak. Sorry. Ya, nggak apa-apa. Oh. Misalkan Cuman gambar, intinya sendiri-sendiri gitu ya Pak. nah kalau itu, nah ini global. Pokoknya yang nggak ada gambar HP atau nggak ada gambar itunya, itu global. Satu dirubah, kerubah semua. Berubah semua. Ya, kayak huruf ini kan bentuk huruf ini enggak nah ini global. Kalau misalkan hurufnya diganti Times New Roman, semuanya berubah Times New Roman. Iya, ini eh, iya jadi satu. Mm-mm. Terima kasih Nah, Pak. siap Ibu. Mungkin Bapak Ibu Yes. ada yang mau bertanya atau nunjukin, mungkin Pak Ardi tadi sudah dapat banyak nih, keren Pak Ardi ini. Pak Ardi sudah sampai itu loh, apa namanya, skrip Pak ya. Tadi saya dengar lagi membahas skrip header. Jadi Bapak Ibu kalau mau yang bisa JavaScript juga nggak apa-apa, mau ditambahkan. Cuma kalau saya sendiri mungkin nggak mencontohkan karena eh, dari awal kita juga disclaimer, kita lupakan sejenak coding tapi harus tahu coding sebenarnya. Kalau bisa harus tahu sebenarnya. Tapi untuk Elementor ini eh, khusus memang kita tanpa coding. Tapi mau ditambahi coding bisa, Pak. Nah, Pak Ardioto itu sudah jagonya, sangat bisa. Mungkin Pak Ardi mau nunjukin, Pak. Atau Iya, Pak Mas. Coba-coba. Sukandar tadi juga. Boleh. Boleh Sebentar ya, aja, Mas. silakan Pak. Iya, tampilannya Oke, seperti ini nih, Pak sip. Indi. Wah, keren. Nah, ini websitenya, wah keren, sangat keren sekali. Oke, Mas, baru segini ya. ini langsung Pak Ardi langsung dikasih motion effect, kemudian ini ada apa namanya, pelapis, bukan apa namanya, pembagi shape divider Pak ya, pakai shape divider juga, Iya. bentuk pembatas. Nah, ini pakai bentuk pembatas bawah, ada zigzagnya. Yang ini yang pakai ini sih, Pak Indi. Jadi kalau kita punya section, Mhm. misalkan ini, nanti shape dividernya ada di sini. Nah, mungkin teman-teman nanti yang pengen nambahkan efek nih. Nah, nanti bisa diganti-ganti sih sebenarnya. Ada wave, model seperti ini. Intinya nanti dikasih warna aja, bebas. Misalkan warna merah boleh, tergantung sih. Ya ini tadi saya sesuaikan dengan warna banner atas. Jadi akhirnya bisa sedikit nyambung gitu. Nah, gitu. Itu ada di dalam style. Jadi harus di set di section namanya. Nah, ini Pak Ardi juga illustrator ya. Terus teman-teman nanti kalau pengen yang buat flip ini, yang kemarin ditutorialkan Pak Hendy, mengaktifkan yang pro gitu. Ini lumayan menarik sih sebenarnya kalau yang di dalam apa namanya widget pro ini. Nah, terus kalau yang ini sebenarnya kalau ada gambarnya lebih dari satu nanti jadi slideshow. Mungkin kadang kita kejebak ada yang loop carousel, ada yang slide. Kalau misalkan untuk gambar dan seterusnya mungkin pakai slide boleh. Kalau carousel tahu saya ini dari posting post kalau nggak salah, Iya. dari blog. Tapi nggak tahu benar nggak ya Pak Endi? Yang Nah, ini loop carousel ini kayak saya juga kemarin coba-coba kok agak bingung juga Pak. post, Ini belum saya ya coba. pakai kayaknya dari postingan. Jadi kalau kita punya konten Postingan. dari post ini nanti kayaknya sih itu yang masuk ke loop carousel. Tapi kalau yang untuk mungkin gambar dan nanti bisa dikasih kayak semacam tag dan seterusnya bisa pakai slide.
betul sekali. Nah, ini ada pricing table, mungkin teman-teman nanti punya service, misalnya jasa paket A, B, C, mungkin pakai ini juga boleh. Price table itu mirip mirip bentuknya apa itu? Kayak ya hostel kayak yang Iya, hosting yang jualan kan kayak gitu Pak ya, pakai itu. iya, kayaknya sih yang ini. Tapi saya belum nyoba langsung sih Pak Endi, soalnya belum ada studi kasus yang ini. Iya. Kalau to action kayaknya kalau kita buat landing page, ini Hmm. kita harus dan ya seperti ini Mas Pak Endi. Oke, nah ini Pak Ardi juga sudah ada headernya Pak Kang. Nah ini Pak Ardi memang betul ya 2 jam selesai memang kalau suruh bikin website. Nanti kalau saya ada orderan ke Pak Ardi saja Pak ya. Ah, boleh. Boleh Mas. Berapa Pak kira-kira? Nanti bicarakan di belakang Pak masalah tarif. Iya. Ya seperti ini Pak Endi. Ya, Terima kasih. keren. Bagus. Saya Nah, stop screen. ya. Nah, ini ada contoh juga dari Pak Ardi sudah menang start ya. Ada save divider, ada header, kemudian ada apa namanya? Tadi saya dengar juga di breakout room Pak Ardi membahas tentang motion effects. Nah, itu juga ada motion effect. Jadi misalkan ada gambar atau teks, misalkan teksnya kalau kena hover atau kursor kita ke teks itu, terus nanti ada gerakan apa, itu juga bisa. Atau mungkin transisi saat masuk, misalkan teksnya saat loading pertama muncul, nah teksnya ada animasinya, misalkan kayak ada fade in, ada zoom in atau zoom in ke atas, zoom in ke bawah, itu juga ada. Itu namanya motion effects. Itu motion effect bisa. Ya, ini ada pertanyaan Pak Yari. Yang pro bayar berapa Mas Ardi? Oke, yang pro elemen kemarin minggu lalu pernah Pak Yari. Jadi saya tunjukkan ketik di Google namanya proelements.org. Nah, itu nanti tinggal download pluginnya. Nanti tambahkan pluginnya di plugin Elementor, di plugin WordPress kita. Nanti diupload situ, nanti otomatis fitur-fitur Elementor yang pro itu terbuka. Kayak tadi Pak Ardi sudah nunjukin yang pro itu terbuka. Jadi itu plugin tambahan untuk membuka fiturnya. Memang sebenarnya nggak selengkap yang versi berbayar asli, tapi seenggaknya kita bisa merasakan. Itu plugin fungsinya untuk minimal kita merasakan fitur yang Elementor Pro seperti apa. Seperti itu. Mungkin ada lagi, mungkin barangkali Pak Yeri, Pak Denny, Pak Denny tadi, oh iya, oke. Mungkin Pak Sukandar, barangkali, Pak Wendy. Jadi ini saya contohkan, contohnya tentang landing page atau website tentang kampus Pak, Bapak Ibu ya. Tapi bisa Bapak Ibu praktek misalkan membuat tentang CV, misalkan kurikulum vitae atau portofolio Bapak Ibu mau dimasukkan ke website, mau praktek tentang kurikulum vitae pun juga bisa, nggak apa-apa. Mau praktek, mau bikin website tentang kesehatan, barangkali misalkan ada produk kesehatan atau tentang hobi olahraga kayak gitu, itu juga nggak apa-apa. Atau tentang otomotif barangkali motor. Mungkin Pak Sukandar ada yang mau share screen barangkali mau nunjukin. Mau share screen malu Mas. Pasti Tadi itu ada jangan-jangan. kendala. Oh Kemarin ya. malam saya install. Mm-mm. Saya kebetulan kan belum tahu itu nantinya mau kasih nama apa, tak kasih nama pribadi. Oke, baik. Tadi baru kepikiran, oh kalau gitu sekalian aja tak kasih nama yang di mata kuliah sebelah tuh yang advertising itu. Iya. Saya kopas langsung dari rootnya itu. Tak kopas namanya tak ganti. Ternyata trouble, nggak mau jalan. Jadi tadi itu ngobrol sama teman-teman sambil ngetik-ngetik itu. Akhirnya nemu. Ternyata ya saya nggak tahu benar atau salah. Ternyata nggak boleh kopas langsung. Dari WordPress-nya itu diekstrak lagi, kasih nama apa yang terbaru. Nah, saya nggak tahu itu, semuanya jadi nggak bisa semua gitu loh. Ngetik-ngetik itu lama, akhirnya temu itu. Jadi ya baru ngasih judul aja, ngasih gambar aja, belum ada apa-apanya. Tapi ya sudah nemu tadi ternyata caranya begitu, ya sudah. Mantap, nggak apa-apa Pak, malah bagus. Karena kalau kita nggak pernah nemu kendala malah nggak enak kalau jalannya mulus-mulus saja. Kalau kita nemu kendala ngoprek bagus Pak. Kalau ada kendala malah kalau bisa kita harus harus kena kendala Pak ya.
harus Ya tadi itu kan sekalian kan di mata kuliah digital advertising kan kalau nggak salah apa itu pokoknya diarahkan ke web itu lah Mas Edi. Ya sekalian aja. Nanti kedepannya mungkin nanti siapa teman-teman di kelompok saya yang bisa melanjutkan ini terus di apa namanya beli domain hosting sekalian gitu loh. Makanya sekalian tak kasih nama yang sama kayak itu. Ya. Ya. Masih nyoba-nyoba. Sip. Nggak apa-apa Pak Jaya juga dulu kayak gitu Pak ya. Kalau misalkan nggak nemu kendala malah nggak ada yang bisa dipelajari. Karena jadi kita dari masalah jadi bisa belajar. Nggak ada yang dipelajari lah. Keren Pak Sungkandar. Oke Mas Andi, makasih. Keren, Pak. Nah terus juga nih Pak Yeri juga pakai MacBook. Jadi beda dari yang lain Bapak Ibu. Pak Yeri pakai MacBook itu pakai X sampai P. Jadi nggak pakai Laragon. Nah ini di luar topik yang kita bahas. Tapi ya mirip-mirip lah. Nah, tapi syukurlah Pak Yeri bisa mengikuti pakai X sampai P, bisa belajar lebih mungkin. Belajar 2 X sampai P belajar, ternyata di Laragon juga menemukan pembelajaran juga. Nah, mungkin nanti kedepannya bahkan Pak Yari lebih jago dari saya X sampai P karena Pak Yari belajar X sampai P. Keren. Oke, sudah 8:30. Barangkali ada yang ditanyakan Bapak Ibu, mungkin ada yang bingung mungkin atau elemen dan sebagainya. Nah, minggu depan kita akan membuat header dan footer Bapak Ibu ya. Jadi coba mungkin Pak Ardi tadi juga sempat membahas tentang script. Nanti saya coba juga Pak Ardi, skripnya barangkali berhasil nanti bisa minggu depan saya tunjukkan. Atau mungkin Pak Ardi minggu depan bisa khusus Pak Ardi bisa presentasi mungkin 15 menit mengajari teman-teman barangkali tentang header. Kalau di scroll itu warnanya berubah atau kalau di scroll nanti bagaimana Pak Ardi? Apakah Pak Ardi siap? Pak Endi aja. Pak Ardi ini keren. Ya, kalau pakai script bisa pakai JavaScript, pakai CSS. Nah, tapi itu advance sebenarnya Bapak Ibu tadi. Tapi itu optional ya Bapak Ibu ya. Nanti minggu depan kita lihat juga. Barangkali kalau waktunya nutut ya bisa coba saya tunjukkan. Tapi kalau nggak nutut ya setidaknya Bapak Ibu sudah mahir menggunakan Elementor ini. Baik itu membuat konten body-nya dan juga header dan footer-nya. Nah, untuk motion effect dan sebagainya bonus itu bisa sesuai imajinasi kita, kreativitas kita. Biasanya kalau Bapak Ibu yang suka animasi ya saya pun juga suka. Saya mesti selalu coba-coba. Kalau teks ini tak kasih animasi, saya kasih animasi gini gimana? Terus gambar saya kasih animasi. Soalnya kalau polosan juga nggak enak, biasanya nggak enak dilihat. Tapi itu opsional. Kalau mau dikasih animasi juga sangat menarik. Nah, biasanya kalau tampilan mobile HP itu biasanya nggak pakai animasi Bapak Ibu karena itu bisa membuat loadingnya itu berat. Jadi mempengaruhi kecepatan loading para user atau pengguna yang pakai HP. Nah, biasanya animasi itu dipakai versi tampilan yang versi desktop atau PC, laptop. Nah, jadi kalau di laptop atau di komputer kalau bisa ya ada animasinya lebih baik. Jadi bisa lebih menarik. Mungkin itu dulu Ibu Rizka materi malam ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila saya ada salah kata yang baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya kembalikan ke Ibu Rizka. Oke, terima kasih banyak Pak Hendy atas materinya hari ini, luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Dan website yang dibuat Bapak Ibu juga keren-keren loh ya. Meskipun ini tadi yang sempat presentasi cuma 2 kelompok ya, mungkin nanti minggu depan gantian kelompok lain mungkin kita ganti-ganti gitulah ya. Boleh untuk presentasinya dengan waktu yang bergantian juga kayak gitu Bapak Ibu. Nah, hari ini kita belajar
lanjutannya dari yang kemarin Bapak Ibu ya. Jadi setting di elementernya gitu ya. Jadi bagaimana kita menambahkan setiap elemen-elemen di dalam website yang mau kita pakai kayak gitu. Dan tadi juga ada beberapa kasus yang ditanyakan sama kelompoknya Bu Nikma kayak gitu ya, bisa terselesaikan juga. Nah, tetap semangat yang penting Bapak Ibu ya, karena kita tinggal setengah pertemuan lagi lah ibaratnya gitu ya. Nah, jadi ini sudah pertemuan ketiga, semoga idenya Bapak Ibu untuk membuat website di akhir nanti juga semakin jos. Kayaknya udah jos-jos kok kayaknya ya. Oke. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk hari ini, dan jangan lupa mengisi review ya Bapak Ibu ya setelah kuliah ini. Mungkin ada pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu sebelum saya close? Sudah kayaknya ya. Oke, kalau sudah, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Hendy atas materinya juga. Saya akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. semuanya. Terima kasih Mas Hendy, Bu Rizka. Terima kasih Semoga Bapak Ibu ya Pak semua. Adi lekas Terima sembuh kasih Pak Adi. Pak.